السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله حبيبه وخليله وصفيه لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bahkan kalimat tersebut Allah telah mengulanginya sebanyak 80 kali lebih di dalam Al-Quran, menyeru orang-orang yang beriman. Semoga semua yang hadir di tempat ini, yang Allah muliakan ini, adalah orang-orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita bersabar atas ujian yang Allah berikan. Kita takut kepada Allah dikala dalam keramaian, dan kita takut kepada Allah di saat sendiri. Itulah takwa jemaah yang Allah muliakan. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kita semuanya melalui khutbahnya yang berjudul Menjadi Hamba yang Cerdas dalam Menyikapi Dunia. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan hidup di dunia ini, ujian demi ujian, musibah demi musibah, cobaan demi cobaan silih berganti, dan bahkan datang kepada kita bertubi-tubi. Siapakah di antara kita yang selamat dari ujian tersebut, jemaah yang Allah muliakan? Tidak ada. Bahkan sejak awal dilahirkan oleh ibu kita sudah menangis. Karena kita tahu betapa kejamnya dunia. Betapa banyaknya ujian yang akan ia dapatkan selama hidup di dunia. Mengapa jemaah sekalian Allah muliakan?
Karena dunia adalah negeri balawa, tempatnya ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mulk ayat yang pertama, "Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum, untuk menguji siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Allah katakan ahsanu amala, yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Maka perhatikan amalan-amalan kita jemaah sekalian Allah muliakan. Yang paling baik. Inilah dunia yang telah Allah berikan musibah cobaan, yang dimana tidak kita dapati kecuali hanya di kehidupan di dunia. Di surga tiada cobaan di dalamnya. Masya Allah. Allah katakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Telah kami uji kalian dengan rasa khawatir dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan rasa kekurangan yang terus menerus, wal anfus was thamarat, kekurangan kerabat, kekurangan makanan, buah-buahan. Apakah kemudian Allah katakan setelah itu, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Masya Allah, jemaah Allah muliakan. Mungkin di antara kita ada yang pernah diuji kehilangan benda, harta kita. Ada yang pernah tertipu, ada yang terlilit hutang, masalah dalam keluarganya, masalah di kampungnya, bahkan kita semuanya masalah di negeri kita. Semua kita hadapi satu persatu. Harta benda kita yang kehilangan, mungkin kita meratapinya, merasa sakit hatinya. Kehilangan itu, bahkan berhari-hari kita meratapinya. Banyak ujian di dunia kita, jemaah Allah muliakan. Tetapi ada ujian yang lebih besar dari seluruh ujian yang ada di dunia ini. Apakah itu, jemaah Allah muliakan? Ujian itu adalah ujian ketika menimpa dalam agama kita, menimpa pada iman kita. Inilah yang Rasulullah SAW khawatirkan. Bahkan Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, ya Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami pada agama kami, ya Allah. Karena Rasulullah tahu musibah yang terbesar adalah ketika dicabutnya keimanan dalam hati kita. Contoh, 2 rakaat sebelum subuh, Rasulullah SAW katakan, rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Kita kehilangan mobil, kita kehilangan motor, kita kehilangan HP, seakan-akan dunia runtuh. Lantas bagaimana perasaan kita ketika kita kehilangan momen, kesempatan 2 rakaat sebelum subuh yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya? Kebanyakan kita merasa biasa-biasa saja, merasa adem-adem saja. Mengapa jemaah yang Allah muliakan? Karena kita telah menjadikan dunia segalanya. Maka musibah yang terjadi pada agama kita, kita merasa biasa-biasa saja. Inilah jemaah yang Allah muliakan. Ad-dunya yang bahkan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada kita semuanya bahwasanya dalam hadis Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Umar mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang lewat, seperti orang asing yang lewat dalam suatu perjalanan. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah katakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, sungguh tidak ada kehidupan sejati kecuali kehidupan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita menyikapi kehidupan yang penuh dengan cobaan dan ujian ini? Rasulullah katakan, ajaban li amril mu'min idza asabathu sarra syakara. Sungguh ajabnya orang yang beriman itu, ketika ia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Fakana khairun lahu, maka sungguh pahala baginya. Wa idza asabathu darra sabara, dan ketika ditimpa musibah dia bersabar, maka sungguh pahala baginya. Dan ini tidak terjadi kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan Allah ketika memberikan kepada kita musibah, Allah ingin menguji kita betul-betul dengan ujian yang dimana pada saat detik-detik terakhir barulah Allah menolongnya. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah uji, bahkan ketika sudah di tengah-tengah api yang membara, Allah katakan, ya nar kuni bardan wa salama. Ya wahai api, jadilah engkau api yang dingin dan mendamaikan. Nabi Musa alaihi salam ketika Allah berikan cobaan dengan dikejar oleh bala tentara Fir'aun dan sudah mentok di bibir pantai, tiada jalan kecuali harus melewatinya, maka Allah katakan, idrib bi'asakal bahr, wahai Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Dan Nabi Ibrahim juga ketika peristiwa penyembelihan Ismail, ketika sudah sampai pisau di lehernya Nabi Ismail alaihissalam, buah hatinya Allah menggantinya dengan domba. Dan juga Siti Hajar yang ketika berbolak-balik mencari air kehidupan, bahkan sampai 7 kali barulah Allah berikan jalan keluar. Inilah jemaah yang Allah muliakan. Kebanyakan Allah memberikan pertolongan kepada kita pada detik-detik terakhir, tetapi kita manusia amat sedikit sekali yang bersabar atas ujiannya dan bahkan memilih untuk mengambil jalan pintas. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, bahwasanya orang-orang yang bertahan itu adalah sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh amat sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Dan sebaliknya, ketika kata banyak, Allah mensifatinya dengan kalimat yang berbalik. Wa katsirun minhum fasikun. Sungguh kebanyakan di antara manusia adalah orang-orang fasik. Kebanyakan di antara manusia adalah orang-orang yang zalim. Kebanyakan di antara manusia adalah orang-orang yang kafir. Inilah jemaah yang Allah muliakan, pilihan hidup kita. Ingin menjadi orang yang kebanyakan atau menjadi orang yang sedikit. Apalagi di akhir zaman, kita harus bersiap untuk menjadi orang yang gharib, orang yang asing. Karena Allah bersama orang-orang yang bersabar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu